أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan menginfakkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Mari kita fahami kandungan surat Al-Anfal mulai dari ayat 2, 3, dan 4. Ada beberapa ciri-ciri orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ciri-ciri sifat-sifat ini ada pada diri kita, keluarga besar kita, sahabat-sahabat kita, anak didik kita, dan juga kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada mereka sifat-sifat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, apabila disebut nama Allah, bergetarlah hatinya karena ingat keagungan dan kekuasaannya. Pada saat itu timbul dalam jiwanya perasaan penuh haru mengingat besarnya nikmat dan karunia-Nya. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah iman mereka, karena ayat-ayat Allah itu mengandung dalil-dalil yang kuat yang mempengaruhi jiwanya sedemikian rupa sehingga mereka bertambah yakin dan mantap
serta dapat memahami kandungan isinya. Sedang anggota badannya tergerak untuk melaksanakan kebaikan. Yang ketiga, bertawakal hanya kepada Allah yang Maha Esa, tidak berserah diri kepada yang lainnya. Tawakal merupakan senjata terakhir seseorang dalam mewujudkan serangkaian amal setelah berbagai sarana dan syarat-syarat yang diperlukan itu dipersiapkan. Hal ini dapat dipahami karena pada hakikatnya segala macam aktivitas dan perbuatan hanya terwujud menurut hukum-hukum yang berlaku, yang tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan ayat yang ketiga dari surat Al-Anfal ini. Ciri-ciri yang keempat adalah selalu mendirikan sholat 5 waktu dengan sempurna, syarat-syarat dan rukun-rukunnya, serta tepat pada waktunya. Sedang jiwanya khusyuk mengikuti gerak lahirnya dan tunduk semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, menginfakkan sebagian dari harta yang diberikan kepadanya. Yang dimaksud dengan membelanjakan harta dalam ayat ini adalah meliputi pengeluaran zakat, memberikan nafkah kepada keluarga dekat atau jauh, atau membantu kegiatan sosial dan kepentingan agama serta kemaslahatan umat. Ayat yang keempat, Allah menegaskan bahwa orang-orang yang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat tersebut adalah orang-orang mukmin yang sejati. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang dapat diketahui orang lain dari dirinya. Maka apabila seseorang mengetahui bahwa dirinya telah beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya dan meyakini bahwa apa yang dibawa Nabi itu benar, sedang orang itu mengikrarkan semua pengakuannya itu dengan lisan, maka ia wajib mengatakan bahwa ia telah menjadi orang mukmin yang benar. Di akhir ayat ini Allah menjelaskan imbalan yang akan diterima oleh orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya beriman dan menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang telah disebutkan, yaitu mereka akan memperoleh derajat yang tinggi dan kedudukan yang mulia di sisi Allah karena kuasa Allah semata. Kalau Allah berkuasa menciptakan segala macam bentuk kehidupan, maka Dia berkuasa pula memberikan keutamaan kepada makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Derajat yang tinggi itu dapat berubah keutamaan hidup di dunia dan dapat berupa keutamaan hidup di akhirat. Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Surat At-Taubah ayat 20. Semoga derajat yang tinggi itu berupa keutamaan hidup di dunia dan berupa keutamaan hidup di akhirat, atau kedua-duanya, fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita dan kaum muslimin semua mendapatkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, wa huwallazi, dan Allah berfirman, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain. Surat Al-An'am ayat 165. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita senantiasa dalam Islam, iman dan ihsan, dan kita senantiasa berada di jalan yang benar sebagaimana jalannya para nabi dan para rasul, terdapat di suratul Fatihah ayat 1 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawaththikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahwa hati-hati ini telah berkumpul untuk mencurahkan kecintaan kepadamu, bertemu untuk taat kepadamu, bersatu dalam dakwahmu, dan berjanji setia untuk membela syariatmu. Maka kuatkanlah ikatan pertaliannya. Ya Allah, kekalkanlah kasih sayangmu, tunjukkanlah jalannya,
dan penuhilah ia dengan cahayamu yang tidak pernah redup. Lapangkanlah dadanya dan limpahkanlah iman dan keindahan tawakal kepadamu. Hidupkanlah dengan ma'rifatmu dan matikanlah dengan keadaan syahid di jalanmu. Sesungguhnya engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Amin. Dan semoga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya dan sampaikan salam kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Surat Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk banyak berdoa dan berzikir kepadanya, karena hanya Allah sajalah yang memberikan nikmat kepada seluruh hamba-hambanya. Allah juga telah berjanji akan memberikan pahala kepada orang-orang yang selalu berdoa dan berzikir, karena doa-doa dan zikir merupakan ibadah yang paling utama. Dengan doa dan zikir, seseorang